membeli pengalaman itu jauh lebih mahal loh. Iya. Waktu, energi, usia itu sesuatu yang nggak bisa dibeli. Jadi makanya ketika sekarang masih ada, masih bisa dan dikasih kesempatan, ya udah dimaksimalkan aja jatah gagalnya gitu. Karena nanti belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Seperti itu. Casa Vela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo guys, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan pastinya ada dalam lindungan yang maha kuasa. So, seperti biasa ada Kasavela Talks di sini, ada aku Tiwi Kasavela yang bakal ngajakin kamu buat ngobrol sama teman-teman aku, kenalan aku, untuk berbagi cerita, pengalaman, inspirasi yang siapa tahu juga bisa ngasih insight yang positif untuk kamu. Dan di edisi kali ini, aku bakal ngobrol sama Kak Ahmad Nomenta Putra. Jadi aku kenal Kak Menta ini udah beberapa lama ya dari media sosial. Jadi aku sempat searching tentang sejarah-sejarah di YouTube, terus nemu channelnya Kak Menta. Udah gitu juga kepoin Instagramnya dan sempat wawancara juga nih buat di media online. Nah mungkin kita langsung sapa dulu deh narasumber kita. Halo Kak Menta. Halo Dewi, selamat malam. Kasavela Talks. Akhirnya kita bisa ngobrol via Zoom ya untuk channel Kasavela Talks-nya TV ini. Karena sebelumnya Kak Menta sibuk banget ya Kak ya. Kita belum ketemu jadwalnya aja sih, lebih tepatnya kayak gitu. Iya. Nah, Kakak gimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini baru selesai beraktivitas di luar, baru nyampe rumah juga. Iya, siap. Jadi guys, sekarang tuh udah jam 9:46 ya. Jadi luar biasa nih Ya, Kak Menta, meskipun sudah beraktivitas sehari ini lumayan padat, tapi masih nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sama aku dan sama kamu juga. Nah, Kak Menta, mungkin ada juga nih teman-teman yang belum kenal sama Kak Menta. Boleh dong Kakak cerita aktivitas Kakak apa aja sih saat ini? iya. Aku tuh sehari-hari full time bankers, jadi aku berprofesi sebagai seorang bankers di salah satu bank BUMN di Indonesia. Di luar itu aku juga masih menyempatkan untuk bisa mengolah semua research yang ada dalam diri aku gitu. Mulai dari mungkin passion di dunia sejarah, aku menulis, aku memanfaatkan media atau channel-channel sejarah melalui YouTube, melalui sosial media, baik itu aku tulis dalam bentuk seperti blog juga, atau juga aku memiliki channel YouTube yang mana aku di situ bisa mengeksplor sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini, baik melalui wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah maupun bernapak tilas ke tempat-tempat sejarah di mana pernah terjadi sebuah peristiwa besar di sana. Dan di situ aku berusaha untuk mengembracing untuk para generasi muda terutama ya, lebih tepatnya generasi muda, meskipun juga nggak menutup kemungkinan untuk orang-orang kebanyakan juga gitu, untuk mereka juga kemudian bisa tertarik ya, minimal tertarik dengan sejarah gitu. Ini salah satu apa ya, mungkin upaya untuk membangun habit baik juga gitu, membangun bangsa ini melalui hal-hal yang menurutku ini hal yang kecil ya, menurut aku sih hal kecil gitu yang bisa aku kerjakan sekarang ini melalui passion aku gitu. Selain itu aku juga berusaha untuk menjalankan pola work-life balance, di mana aku masih berupaya untuk rutin berolahraga gitu tiap hari, pulang kantor aku berolahraga gitu. Kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas lain seperti bersosialisasi dengan teman. Itu penting, kenapa aku sampaikan juga di sini, mungkin kedengarannya kayak receh banget gitu ya, hal seperti itu disampaikan, tapi itu aku mencoba untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa kita sebenarnya punya banyak sekali fragmen dalam kehidupan kita itu yang seharusnya kita optimalkan gitu. Which is itu terkesan cuma bersosialisasi dengan orang gitu. Tapi itu merupakan salah satu bentuk dari self development kita juga gitu. Seperti itu sih. Wow, luar biasa ya. Jadi memang punya banyak kesibukan, tapi menyempatkan waktu juga buat menggeluti hobi dan bisa ngasih influence buat banyak orang. Tapi nih Kak ya, kalau Iya. Kakak tuh gimana sih mungkin mengatur waktu gitu, atau juga mengoptimalkan ya energi? Karena kalau biasanya orang juga udah mulai sibuk sama pekerjaan, dia tidak terlalu fokus nih Kak, buat bikin YouTube, segala macam. Nah, ini Kakak gimana sih untuk manage semua itu? Karena tadi balik lagi ya, aku punya prinsip bahwa sebenarnya kita dilahirkan itu nggak cuma
punya satu kemampuan aja. Kita dikasih resource itu sebagaimana seharusnya kita harus tahu, kita menggali juga kebiasaan apa sih yang selama ini kita dapatkan dan disematkan oleh Sang Maha Pencipta kepada kita gitu. Itu mungkin belum tergali aja, nggak semua orang bisa atau mungkin punya usaha untuk menggali itu semua gitu. Padahal mungkin sebenarnya apa yang kita dilahirkan itu nggak cuma punya satu atau dua kemampuan aja, tapi mungkin lebih dari itu. Nah, di situ kemudian dari pemahaman itu buat aku kok aku ngerasa sangat sayang gitu ketika aku dikasih energi nih di usia aku yang sekarang ini, aku masih dikasih energi yang meletup-letup gitu, yang baru aku gunakan untuk satu kemampuan aja, satu bidang aja gitu. Sementara mungkin aku masih punya kesibukan gitu, aku masih punya energi yang dimana di situ juga ada seni juga untuk aku bisa mengatur waktu dan menggunakan hal-hal lain tadi itu untuk kemaslahatan. Setidaknya itu bisa memberikan satu achievement buat aku gitu dalam bentuk karya yang bisa aku lahirkan gitu. Makanya dari sana kenapa Kak tadi Tiwi nanya bahwa gimana sih caranya bisa mengatur waktu, karena dari pemikiran itu, dari mindset itu aku mencoba untuk ini Tiwi, untuk menggali mana hal-hal ya kan ibaratnya kita dikasih kemampuan kita menyadari oh aku bisa begini begini begini, tapi mana sih yang lebih memungkinkan untuk sekarang bisa kita kerjakan secara bersamaan gitu. Itu pasti nanti ada prioritas di sana. Nggak mungkin lah semua semua benar-benar kita kerjakan dalam satu waktu yang sama gitu. Pasti ada prioritas. Prioritas itu nggak cuma satu, bisa dua, bisa tiga kan gitu. Dari sana juga ada kayak pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira kalau aku sudah memberikan waktuku, mengoptimalkan energiku untuk ada di sana, kira-kira apa yang bisa aku dapat? Gitu. Bukan cuma aku dapat, setidaknya itu juga bisa memberi impact juga buat orang lain. Misalnya kayak menulis buku atau membuat channel pun juga setidaknya itu bisa membangun orang lain juga kan. Nggak asal tanda kutip bikin channel yang cuma menghibur aja gitu. Itu sih pemikirannya dari sana. Mungkin itu tiap orang memang perlu untuk menggali ya, menggali potensi, mencari tahu siapa dirinya, apa aja yang bisa dikerjakan, dan kira-kira dengan resource yang dia punya itu dia bisa nggak sih mengimpress lingkungan sekitarnya dulu yang lebih kecil ya, secara positif begitu. Nah, kalau Kakak, tadi juga ngomongin soal pentingnya menggali potensi diri, terus memprioritaskan hal gitu ya. Nah, Iya. kalau itu tuh prioritasnya tuh sebetulnya apa sih yang paling penting yang kalau kita harus lakukan? Mungkin kayak aku juga kadang masih bingung harus ngerjain apa dulu ya, dan Iya. kadang-kadang juga banyak banget yang harus dikerjain, tapi ternyata sehari itu meskipun nyantai, nggak banyak, produk yang dihasilkan gitu. Nah, ini gimana sih supaya bisa efektif, efisien, dan setiap hari tuh produktif gitu? Hmm. Yang pertama kan kita pasti tahu ya, ada prioritas utama. Misalnya kayak berkarir istilahnya gitu, kayak misalnya kita lagi ngomongin masalah karir ya. Karir itu adalah satu fragmen dalam satu hari itu yang paling banyak memakan waktu kita. Pasti kan itu ya. Itu udah pasti makan waktu kita. Kemudian ada hal-hal lain yang tadi saya bilang bahwa itu bisa menjadi prioritas juga gitu, prioritas kedua atau prioritas ketiga yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Di situ kan aku tadi udah bikin satu pemahaman bahwa ketika aku memprioritaskan ini, apa sih yang bisa aku dapatkan gitu. Jangan sampai kita nggak ada tujuan. Kita mencoba memprioritaskan kedua dan ketiga ini, kita udah mencurahkan waktu kita, mencurahkan energi kita, apa semuanya kita lakukan demi itu, tapi kita nggak ada tujuan atau nggak ada setting goal-nya di sana. Nah, setelah nanti kita tahu atau kita memprediksi setting goal yang akan kita dapat ini, di situ nanti mungkin akan berkembang tuh cabang-cabang plan kita, plan mungkin dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Jangka panjangnya mungkin ya itu dalam satu periode waktu, misalnya aku lagi pengen nulis buku nih, ini aku masukkan dalam jam prioritas dalam satu hari. Nanti kira-kira aku nulis buku ini berapa lama? Misalnya dalam 1 tahun atau mungkin berapa bulan. Berarti aku udah punya plan nih dari awal aku bikin nanti berjalan sampai berapa bulan. Berarti dalam kurun waktu sekian aku harus bisa menyelesaikan itu, dan ada hal-hal yang akhirnya aku kesampingkan gitu. Karena nggak mungkin kalau nanti itu kita masukin, kita paksakan masuk, takutnya malah nggak berhasil semua, nggak beres semua gitu. Ibaratnya kayak gitu. Jadi plan itu Pak Imam paling penting sih, karena aku sendiri mungkin juga tipe orang yang
terplanning ya, mungkin agak ribet gitu, kayak terkesannya ribet, tapi memang kita memang perlu untuk melakukan itu. Dan itu juga aku lakukan dalam jangka pendek juga, misalnya harian kayak gini malam, aku sebelum tidur itu selalu mengevaluasi. Tadi pagi aku sehariannya aku udah ngapain aja, sesuai nggak sama planku kemarin malam. Dan setelah mengevaluasi aku juga memplan juga gitu, besok aku mau ngapain aja dalam waktu yang jangka pendek ya istilahnya. Selain kerja, nanti di kerjaan itu aku mau menyelesaikan apa, aku mau ngerjakan apa. Nanti sepulang kerja, selain olahraga misalnya, aku mau ngelakuin apa, misalnya yang terkait dengan dunia sejarah, entah itu channel atau menulis gitu. Itu selalu aku plan kayak gitu sih. Jadi artinya kalau misalnya dalam satu hari itu mungkin ada plan yang nggak tercapai, tapi setidaknya kita tahu urutannya gitu loh, nggak kayak gerambiang dan akhirnya kita nyesel sendiri, kemarin aku seharian kok nggak ngapa-ngapain ya, kemarin aku kok kayaknya nggak ada tujuan ya, nggak seperti itu. Itu penting sih. Aku makanya biasanya punya catatan note gitu ya, di mana aja aku biasanya aku tuliskan gitu, baik di WhatsApp, di gadget atau mungkin di laptop. Jadi misalnya kayak punya rencana apa atau mungkin yang tiba-tiba tercetus gitu yang pengen aku lakukan besok, itu aku tulis gitu di note atau mungkin di laptop seperti itu. Wah, jadi memang semuanya tuh harus terplan ya, biar kita tuh tahu mau ngapain aja. Nah, Mhm, Kak, aku juga sekalian pengen nanya nih ya iya. soal, eee, Kakak kan banyak banget yang dikerjain ya, dari bikin YouTube sampai akhirnya ke buku. Nah, alasannya kenapa sih dari ya udah aktif di YouTube gitu, terus bikin buku atau sebaliknya gitu? Kenapa Kebalik kebalik ya? kebalik kebalik. Nah itu kenapa tuh, Kak? Kan Kakak pecinta sejarah tapi memproduksi buku Iya juga gitu. iya. Aku tuh sebenarnya memang concern concern dengan sejarah Mmm, dan concern dengan menulis. Artinya memang punya passion menulis itu dari kecil, bareng juga dengan passion sejarah. Kan sebenarnya, bisa disatukan gitu. Artinya ketika aku menjalani itu dari kecil sebenarnya nggak jadi satu. Aku menulis sesuatu yang bukan sejarah gitu. Sejarah sendiri menulis aku dengan, mungkin hal-hal yang sifatnya analitis tapi bukan sejarah gitu. Karena dari dulu sebenarnya aku agak ragu menulis sejarah itu, kalau kita menulis sejarah aku ngerasa bahwa, sejarah itu kan sifatnya faktual. Jadi memang harus ada kajian empiris dan yang mana kita mungkin tidak mendalami bidang itu, jadi kan nggak pede untuk menulis itu. Tapi pada akhirnya ketika era sosial media ada gitu, udah masuk ke remaja, era sosial media ada blog, ada sosial media yang memediai kita untuk bisa memposting mungkin foto-foto kita yang terkait dengan napak-tilas sejarah, itu kita bikin ulasan. Jadi kan di situ akhirnya terlatih gitu. Oh, terlatih secara nggak langsung hal-hal yang sebenarnya dulunya itu menjadi barrier, menjadi sesuatu yang nggak mungkin buat saya, tapi ternyata itu secara tidak langsung semesta itu melewatkan kita dengan proses-proses latihan itu gitu loh, paham ya? Jadi nggak secara tidak sengaja, ternyata itu caranya semesta untuk membiasakan kita untuk bisa menulis sejarah. Dengan cara membuat ulasan tadi, ketika aku bikin postingan, napak tilas pun juga aku bikin postingan itu memang semenarik mungkin gitu. Artinya itu bukan cuma bisa aku nikmati sendiri, tapi orang lain juga bisa menikmati. Mungkin cara itu cara yang pada saat, aku memulai itu salah satu cara yang baru. Sesuatu yang baru kan pasti banyak yang kontra juga, bukan hanya yang orang yang pro aja, yang kontra juga pasti akan menilai itu. Kenapa kok sejarah, dibikin sesuatu yang pop, bikin, apa namanya, kayak selama ini kalau Tiwi juga mungkin baca atau nonton sesuatu yang bersifat sejarah kan kayaknya baku banget gitu kan. Tapi saya pengennya pengennya itu, konsep bakunya tetap ada, tapi kita bikinnya dengan cara yang pop. Akhirnya itu berlanjut ke buku buku Jejak Sang Ajudan, memang saya konsepnya memang agak pop. Jadi memang tidak seperti membaca buku sejarah pada umumnya, seperti itu. Nah, kemudian dari buku itu proses sampai ke channel sebenarnya agak lama sih, rentan waktunya agak lama, nggak dalam waktu yang singkat. Karena menulis itu kan udah berjalan dari aku remaja, dari kecil malah, kecil ke remaja, kemudian berani ada buku Jejak Sang Ajudan itu bahkan setelah aku berkarir sebagai banker ya. Karena aku tadi bilang ke Tiwi ya, ketika aku memutuskan untuk memilih passion ini dan aku meluangkan waktu untuk itu, berarti ada setting goal yang besar di sana. Jangan sampai kita cuma ya nggak apa-apa sih, silakan aja orang kadang menjalani passion itu sebagai intermezzo kan.
refreshment kayak gitu. Tapi aku selain proses refreshment itu aku pengen di sana juga ada satu main goal juga gitu. Aku menghasilkan karya di sana. Dan itu akhirnya terciptalah buku Jejak Sangat Yudan itu. Itu prosesnya lama banget. Lama ya. Bukan sesuatu yang singkat gitu. Berapa lama tuh, Kak? Orang mungkin kalau ngelihat ya rasanya sebenarnya proses riset itu udah dari aku ada concern di PR Tendan itu dari tahun 2009 sebenarnya. Orang mungkin taunya ya aku gabung di komunitas aktifnya di tahun-tahun sekitar tahun 2018. Padahal tahun 2009 aku udah gabung di sana. Jadi udah lumayan ada satu pendekatan persuasif yang terjadi secara periodik gitu. Meskipun nggak ya karena kan kita tahu itu udah ada ceritanya gitu loh. Kita kalau ngomongin masalah pahlawan ya mau sekecil apapun sebenarnya di sana udah ada plot untuk cerita yang panjang gitu. Mereka udah punya cerita masing-masing meskipun ya kita kan menyajikan dengan cara yang berbeda gitu. Namanya buku itu pasti punya dimensi masing-masing kan. Tiap penulis pasti punya pola pengemasan dan juga penjabaran yang berbeda-beda. Begitu. Tahun 2018 aku Jejak Sangat Yudan. Nah, channel ini nggak kepikiran sama sekali karena ya gimana ya Wi ya, karena satu aku bukan tipe orang awalnya ya, ini silakan mau percaya apa enggak, awalnya aku bukan tipe orang yang terlalu pede gitu tampil di depan kamera. Apalagi ngobrol, aku bukan, sumpah orang kalau melihat sekarang kan kayaknya wah bohong banget beneran. Kamu kalau mau ngorek cari tahu temen-temenku zaman kuliah lah bahkan, aku tipe orang yang nggak pedean. Jalan depan umum aja aku nggak pede, apalagi depan kamera. Apalagi konteksnya kalau channel ini kan kayak wawancara, terus bentur kayak gitu kan. Itu aku belum ada konsep sama sekali. Aku bukan host, makanya ketika channel Keep History Alive ini ada kan kayaknya orang menempatkan aku tuh seperti semacam host gitu kan. Padahal sebenarnya enggak. Aku ngobrol aja itu sebenarnya. Lagi ngobrol, lagi mengorek karena aku suka sejarah dan itu adalah keingintahuanku yang aku ngorek sama orang yang kemudian direkam gitu loh. Bukan aku lagi mempresent sebuah acara dan aku sebagai host di situ. Enggak seperti itu. Itu yang ya prosesnya tadi aku bilang, semesta mungkin melewatkan itu dengan cara yang natural tanpa kita sadari. Ada hal-hal yang mungkin nggak terpikirkan gitu sebelumnya. Itu di situ. Nah, akhirnya kan cerita awalnya bisa ada channel itu karena setelah buku Jejak Sangat Yudan itu lahir, kan aku juga akhirnya terkoneksi dengan beberapa keluarga pahlawan seperti itu. Akhirnya kita ketemu, kita ngobrol. Nah, di satu momentum itu aku datang sama temen aku yang orang PH. Jadi aku diantar naik mobilnya. Di dalam mobil itu banyak equipment. Dia baru syuting gitu, diantar gitu kan. Terus aku pesan sama dia, aku mau ketemu sama salah satu keluarga pahlawan, nanti minta tolong difotoin. Jadi pas ketemu, difotoin karena aku lebih suka bikin ulasan kan. Jadi foto gitu, misalnya ketemu sama Tiwi, difoto kita foto jebret, terus aku bikin ulasan. Ini adalah Tiwi, seorang penulis buku, dia punya channel dan sebagainya. Aku lebih suka kayak gitu. Nah, tapi nggak tahu, tiba-tiba waktu aku ngobrol, kamera tuh dinyalain, kamera video dinyalain, terus aku dikasih clip on. Udah kamu ngobrol aja, kita rekam videonya. Gitu. Jadi nggak sengaja. Jadi ya mungkin karena ada passionate-nya di situ, ketika aku ngobrol sama narasumber ini nggak seperti orang lagi tanya jawab, tapi lebih kayak diskusi, lagi sharing session, lagi cerita pengalaman hidup gitu. Akhirnya kan jatuhnya ya seperti yang mungkin Tiwi tonton ya mungkin kalau kata orang itu lebih masuk gitu karena emosinya dapat, emosi yang diwawancara juga dapat, yang mewawancara pun juga sepertinya tahu banget terhadap apa yang mau dibicarakan. Jadi mungkin gini, kalau kita ngobrol dari hati ke hati itu kan kita tahu penempatan intonasi, penempatan ekspresi ketika pada narasumber itu seperti apa kan jadinya seperti itu. Gitu sih, Wi. Nggak sengaja akhirnya ya jadilah itu video yang aku sendiri juga sebenarnya nggak terlalu memprediksi, ternyata ya itu bisa jadi cara baru juga yang menurut orang asik aja gitu kita belajar sejarah dengan cara seperti itu. Karena ketika setelah wawancara itu, video itu ada, aku upload di YouTube itu sebenarnya lebih kayak apa ya? Lebih kayak dokumen pribadi gitu loh. Oh, ini aku pernah wawancara sama keluarga pahlawan ini gitu. Jadi aku upload sebagai portfolioku sendiri gitu. Bukan sesuatu yang
untuk orang menikmati seperti gimana-gimana gitu. Mhm. Tapi pada akhirnya jadi lumayan besar ya, Kak, ya, karena masih jarang kali yang fokus juga, terus wawancaranya mendalam, terus banyak juga. Tapi ini kalau dari konten Kakak ya, konten yang Kakak bikin gitu, tujuannya tuh apa sih yang ingin disampaikan kepada audiens, lebih pada pengetahuan sejarahnya atau ada value lain nih? Ada banyak sih sebenarnya kalau kalau misalnya, karena gini, kalau aku disuruh menceritakan tujuan aku kayak apa, entar jatuhnya kayak kayak narsis gitu. Dari sini sih sebenarnya udah kelihatan aku sebenarnya orang nggak pedean kan. Kamu nanya apa, aku mau menjelaskan itu juga agak nggak pedean juga gitu. Karena sebenarnya gini, sejarah iya, pastilah itu ada value sejarah yang, teman-teman terutama generasi muda sebenarnya aku konsepku kan memang untuk anak muda gitu. Meskipun nggak expect juga ternyata orang-orang yang mengapresiasi ya, tanda kutip memuji lah istilahnya kayak gitu. Ternyata cara seperti ini dipuji itu justru dari praktisi-praktisinya gitu. Dari orang-orang sejarah, dari dosen, dari profesor, atau orang-orang yang sebenarnya itu nggak ada dalam pikiran aku, kok bisa ya, ternyata mereka melihatnya gitu. Karena mungkin ya tadi aku bilang kan, aku melakukan itu dengan passionate, dari hati gitu. Jadi pengemasan itu baik itu ada nilai seninya mungkin, karena aku juga di situ menyisipkan karya-karya sinematografi, kemudian juga, mungkin ada karya-karya film juga yang masuk di sana. Itu aku menunjukkan bahwa value-nya yang lebih besarnya itu adalah bahwa sebenarnya aku sedang berusaha untuk ngasih lihat bahwa kita tuh bisa mengoptimalkan semua resource yang ada dalam diri kita secara bersamaan gitu. Misalnya gini, oke lah ternyata tergali, ada bakat aku bisa tampil di depan kamera, mungkin dengan cara berbicara, mewawancarai. Berarti kan udah ketahuan tuh. Terus passion aku di sejarah, ada lagi di sana. Terus passion aku di film, di dunia sinematografi, aku suka seni, masuk juga di sana. Jadi bisa kita combine gitu, kita elaborasi semuanya, ya jadilah video yang selama ini ditonton sama teman-teman termasuk oleh TV juga. Ya, syukur-syukur kalau suka sih. Tapi keren sih, Kak, ya, sangat Value-nya lebih ke inovatif. situ. Value-nya lebih ke situ. Mhm, dan bisa Bahkan mungkin langsung orang-orang, bahkan TV juga ya, mungkin awalnya kan juga kayak nggak kayak make sure gitu kan, ini emang benar sehari-hari banker gitu. Karena emang faktanya gitu, aku full time banker. Jadi aku lebih, sebenarnya sehari-hari aku lebih banyak di kantor gitu, urusan urusan bank gitu. mhm, ya asal gimana manage-nya aja gitu ya, Kak, ya. Tapi aku mau nanya juga sih, apa yang Kakak Betul. rasain, saat menggali sejarah? Soalnya kan Kakak nggak cuman ngobrol sama tokoh, tapi juga pergi ke tempat-tempat kayak misalnya dulu pernah ada tragedi apa, datang ke sana. Sebetulnya itu tuh memberikan sebuah kenikmatan tersendiri atau memang suka explore tempat atau gimana tuh? Iya benar, itu, ngasih ngasih kenikmatan tersendiri seperti yang tadi aku bilang ke Tiwi ya. Aku sebenarnya, terjun di sejarah itu bukan setahun, 2 tahun, atau 10 tahun ini, aku bahkan dari kecil itu emang udah suka sejarah. Kalau ditanya karena apa, biasanya orang kan memang ada yang emang sudah bawaan gitu. Orang ada yang suka gambar karena emang bawaan dia emang punya bakat gambar gitu. Aku salah satunya selain menulis, itu juga ke sejarah. Jadi suka napak tilas ke tempat-tempat yang memang pernah terjadi peristiwa bersejarah di sana. Aku kayak kayak apa ya, mencoba merasakan aura, terus kayak meretrokognisi ya, konteksnya gitu. Kayak gimana sih dulu, kayak membayangkan, terus memvisualisasi, kayak dalam tanda kutip kalau masa kecil itu kayak berkhayal gitu loh. Seperti apa sih dulu kalau saya kayak ngeliat satu candi gitu, candi atau mungkin saya ngerasa dulu orang zaman dulu kayak gimana ya bangunnya. Orang zaman dulu melakukan aktivitas apa aja di sini. Hal seperti itu yang bikin kenikmatan tersendiri. Itu pun terjadi sampai sekarang, gitu. Makanya ketika ada channel ini, itu kayak mewadahi semua semua passion, terus, ya mungkin resource yang aku bilang tadi itu menjadi satu. Mungkin kalau orang yang konsepnya, cuma mau wawancara ya aku nggak mencoba membandingkan. Mungkin ketika bernapak tilas ya belum tentu dia mau gitu. Karena kemarin ada salah satu organisasi gitu yang, melakukan approachment ke aku untuk salah satu acara mereka gitu, salah satu, apa ya, kayak semacam, endorsement gitu di acara mereka, sempat diomongkan ke salah satu pihak vendornya gitu. Kalau sama Ahmad Tomenta ini dia bukan cuma nge-host aja, kamu ajaknya aja itu, bukan cuma syuting di gedung-gedung ber-AC aja, kamu ajak ke makam aja dia mau dia bilang gitu.
Ya maksudnya makam yang bersejarah, karena kan aku juga ada beberapa penelusuran itu bukan cuma ke tempat-tempat lokasi terjadinya pembantaian, terus eksekusi matinya beberapa pahlawan gitu. Aku juga ke makamnya mereka juga gitu. Dan aku mencoba apa ya, Wi, ya, berusaha untuk kita tuh menghilangkan kesan seramnya itu ya dengan cara apa yang kita bawakan gitu. Kan kadang-kadang gini, kalau kita lihat tayangan visual video ya, mau di TV atau mungkin di YouTube, kalau bahas tentang sejarah, pembantaian, terus kemudian pemakamnya, itu udah di setting auranya kayak horor aja gitu. Kita sebenarnya enggak. Kalau kita mau bahas itu sejarah, ya kita mau embracing-nya sejarah, ya udah di konsepnya sejarah dan kita harus bisa membawakan itu dengan membawakan itu bukan nge-host-nya ya, tapi membawa diri kita dalam satu apa tuh namanya? Eksekusi aktivitas tadi itu ya benar-benar murni tujuannya adalah sejarah. Jadi akan menghilangkan kesan itu semua sih sebenarnya. Gitu. Ya, jadi memang banyak yang digali juga ya di sejarah. Nah, Kakak tuh ke depan plan-nya kayak gimana sih, Kak? YouTube udah ada, buku udah bikin juga, atau ada hal lain yang Ya, pengen Kakak gali gitu? aku masih akan berusaha, bukan berusaha ya, lebih tepatnya kayak apa namanya, menikmati proses ini gitu, proses untuk terus menggali hal-hal lain karena ternyata ketika kita melakukan itu dari hati, kita tuh sebenarnya kayak nggak terlalu effort yang gimana-gimana gitu. Semua terbuka dengan sendirinya. Kayak dulu mungkin aku ketika mau masuk ke salah satu apa namanya pihak gitu untuk melakukan penelusuran, kita kan prosesnya panjang tuh, pengajuan, permohonan, dan sebagainya. Mereka masih fit and proper juga mencari tahu siapa kita gitu. Tapi ketika kita menjalani hati, kadang-kadang itu ada kalanya orang datang dengan sendirinya. Mereka datang, mereka nyaman, oh saya kayaknya lebih cocok dengan saya misalnya gitu ya, dengan saya dan dengan channel saya untuk bisa membuka diri, menceritakan hal-hal yang mungkin bahkan di media lain nggak dibuka sama mereka gitu. Seperti itu, karena tahu tujuannya apa. Nah, itu aku masih akan terus menikmati proses itu karena buat aku nggak lagi mengejar sesuatu yang komersil di sana karena memang itu ya tak anggap aja sama kayak awal aku bikin video pertamaku karena itu aku anggap sebagai portfolio. Artinya kalau kita berkarya kayak gini lah, orang kan nanya gitu, Mas suka sejarah, ini buku sejarah selanjutnya apa gitu. Aku oke lah, buku sejarah memang sudah ada plan juga gitu, cuma maksudku karya dalam bersejarah kan nggak harus dengan buku. Ketika aku sekarang terjun dengan channel ini ternyata audiensnya itu sebenarnya jauh lebih banyak lebih daripada buku. Aku malah nggak expect sampai nanti gini, aku pernah cerita ke TV kan, aku tuh padahal sebenarnya channel sejarah. Itu padahal aku baru ada satu video waktu itu, 1 atau 2 video, itu DM banyak banget yang masuk mengapresiasi itu. Itu di luar ekspektasi gitu loh. Karena kan sebenarnya aku bukan lagi mempronouns sesuatu yang komersil, sesuatu yang murni hiburan gitu. Di situ ya benar-benar ada misi sejarahnya gitu, ibaratnya kayak gitu. Itu seperti itu. Itu kalau apa yang pengen aku lakukan ke depannya ini. Tapi sebenarnya kalau pengen nanyain kayak apa sih cita-cita aku tuh pengen banget ya bisa terlibat dalam sebuah film sejarah kayak gitu. Biar lebih menjiwai ya, Kak, ya? Terlibat ini artinya nggak harus cuma main loh ya. Ya misalnya mungkin masuk di scriptwriter atau mungkin di tim riset atau apa gitu. Pengen banget itu. Ya karena tadi aku punya passion juga di dunia film, sinematografi kayak gitu-gitu. Gitu. Wah, keren banget nih. Jadi, ya ikut termotivasi juga nih ya untuk memaksimalkan apa yang kita suka. Karena kalau apa yang kita suka jadi Betul. gampang ya, Kak, ya. Jadi Betul. ya Ya. sesulit apapun enak aja dijalaninnya gitu. Iya. Iya. Nah, Kakak ada yang Kita mau itu kayak disampaikan? nggak mikir nggak mikir rugi, nggak mikir apa tuh namanya nanti potensi gagalnya apa gitu karena ya kita benar-benar jalan itu dari hati gitu. Kadang-kadang kan membeli pengalaman itu jauh lebih mahal loh. Iya. Waktu, energi, usia itu sesuatu yang nggak bisa dibeli. Jadi makanya ketika sekarang masih bisa dan dikasih kesempatan, ya udah dimaksimalkan aja jatah gagalnya gitu. Karena nanti belum tentu kesempatan itu akan datang lagi. Seperti itu. Iya, wow.